Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini masih bersama saya, Guru PAI, UPT SDN 154 Gresik. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang Quran Surat Asmaul Husna. Sebelum itu anak-anak, mari kita mulai pelajaran kelas 5 dengan berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Untuk itu langsung saja kita langsung bahas materi pertama kelas 5 bab 1, yakni tentang Quran surat Al-Maun. Anak-anakku, perlu kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, ya, ada 30 juz, dan total suratnya yang ada dalam Al-Quran yakni 114 surat, ya. Sedangkan ayat yang di dalam Al-Quran ada sebagian ulama berpendapat, ada yang mengatakan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran ada yang sampai 6.666, dan ulama juga berbeda pendapat anak-anak. Untuk itu surat Al-Maun ini merupakan surat yang ke-107 dengan total 7 ayat, dan Quran surat Al-Maun ini menjelaskan tentang larangan untuk menghardik anak yatim. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya anak-anak. Kita mulai. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yakni tujuan pembelajaran yang pertama, kita meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Kemudian terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar, serta bagaimana cara kalian menghafalkan surat Al-Maun dengan benar. Ya, tentunya dengan tajwid ya anak-anak. Tajwid itu merupakan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi dalam tajwid itu ada berbagai banyak pembacaan, diantaranya seperti bacaan nun sukun, mim sukun, ada juga bacaan mad. Untuk kali ini anak-anak kita hanya belajar tajwid tentang nun sukun saja ya. Langsung saja kita lanjut slide. Anak-anakku, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril di suatu tempat, yakni di Gua Hira. Dan ayat yang pertama atau surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di antara surat yang pertama yakni Iqra, yang berarti bacalah. Maka dari arti bacalah ini, kita sebagai umat Islam perlu banyak membaca anak-anak agar supaya kita punya pengetahuan wawasan yang luas. Jadi Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan termasuk mukjizat yang terbesar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini anak-anak diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau bisa kita kenalkan menjadi 23 tahun. Lanjut, untuk membaca Al-Quran anak-anak
uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang baca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi yang baca Al-Qur'an adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua sumber ilmu anak-anak itu sudah ada di dalam Al-Quran, bahkan apa yang terjadi besok, kapanpun, apa yang terjadi besok, masa depan, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga di Al-Quran banyak berisi ilmu pengetahuan, juga berisi tentang larangan, dan juga berisi tentang ancaman, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab yang penyempurna di antara kitab-kitab terdahulu seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, dan ini Al-Quran sebagai pelengkap kitab-kitab terdahulu. Lanjut anak-anak. Nah ini, sebelum itu kalian mungkin sudah tahu huruf hijaiyah ya, karena Al-Quran ini merupakan semuanya itu merupakan huruf hijaiyah anak-anak. Jadi huruf di Al-Quran itu merupakan semuanya menggunakan huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyah ini berjumlah 28 huruf. Di antaranya, ayo kita baca bersama-sama. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ra, za, sin, shin, shad, dha, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, dan alif, lam, ya, dan ini merupakan huruf hijaiyah, merupakan dasar ketika kita mau membaca Al-Quran, ya ini kita harus tahu huruf hijaiyah. Maka dari itu sekecil usahakan untuk belajar membaca huruf hijaiyah, kemudian memperbanyak mengaji di rumah, di TPQ dan lain sebagainya, supaya kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Lanjut anak-anak. Di antaranya itu sebelum kita membahas surat Asmaul Husna semakin detail mendalam, saya akan menjelaskan juga harokat, ya, harokat huruf hijaiyah. Di antaranya harokat di sini ada juga namanya harokat fathah, harokat kasroh yang ada di sini, dan harokat wawu, ya. Atau harokat fathah bisa dibaca a, harokat kasroh dibaca i, dan harokat seperti ini dibaca doma dibaca u, ya. A, i, u. Lanjut. Oh ini langsung masuk ke surat Al-Ma'un. Anak-anakku yang saya cintai, surat Al-Ma'un adalah surat yang menerangkan tentang anak yatim. Dan surat ini terdiri dari 7 ayat. Ya. Nah itu anak-anak, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, anak-anak, ya, di kali ini dalam surat Al-Maun ini mari kita cari tajwid, ya, hukum bacaan nun sukun, ya, anak, satu persatu dimulai dari bacaan Bismillah, ya. Ini saya akan beri tanda Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ad-din ini, ya, ini dinamakan hukum bacaan idgham samsiyah. Nah, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah, maka dinamakan bacaan idgham samsiyah. Jadi cara membacanya bidin, nggak boleh bildin, bidin. Lanjut, yang lain kedua fadzalika. Nah, fadzalika di sini ada bacaan juga mad tabi'i. Jadi panjangnya 2 harokat.
Dzalikal ladzi yadu'ul yatim. Nah, ini juga ada bacaan idal qamariyah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, dan yang ini termasuk huruf qamariyah anak maka dibaca idhar qamariyah. Lanjut untuk ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga bacaan mad tabi'i al miskin. Fawailul, nah ini fawailul lil musallin. Nah ini di sini ada bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi kaidahnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dinamakan bacaan idgham bila guna. Nah, saya ulangi, apabila ada nun sukun bertemu dengan lam dan ro, maka dinamakan bacaan huruf dinamakan bacaan idgham bila guna. Jadi cara bacanya ini fawailul lil musallin, yang dimasukkan ke huruf lam ya, ditahan fawailul lil musallin. Lanjut, alladzina hum an shalah. Nah, ini bacaan ikhfa. Nah, kaidahnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, salah satunya huruf shad. Nah, huruf shad ini termasuk huruf 15, maka dinamakan bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar atau tidak jelas. Jadi cara bacanya ini samar antara nun dan shad. Ya, dibaca 5 harokat. Ya, dibaca panjang 5 harokat. Al-sholatihim. Seakan-akan kita baca nun dan shad berbarengan ya. Nggak boleh dibaca jelas. An-shad boleh. Harus dibaca samar. Al-sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Nah, wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi anak-anak sedikit bacaan tajwid ini nun sukun dan bacaan idgham biguna ya, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Kita lanjut ke slide berikutnya anak-anak. Nah, ini nanti guru akan memberikan tugas untuk mencari bacaan nun sukun ya yang ada di dalam surat Al-Maun ini ya. Lanjut ke slide berikutnya anak-anak, yakni tentang arti dari surat Al-Maun, diantaranya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama? Allah memberikan jawaban, yakni fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yakni orang-orang yang menghardi anak yatim, yang mencemooh, mencaci, bahkan menghina anak yatim. Anak yatim anak-anak adalah orang yang tidak punya ayah, sedangkan piatu anak-anak yang tidak mempunyai ibu. Ya, jadi anak yatim itu tidak mempunyai bapak. Tidak boleh kita seenaknya mencaci atau mencemooh mereka, menghina mereka, tidak boleh. Dalam Islam tidak dianjurkan. Dan itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Ya. Kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala tu'alil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian ayat keempat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya orang-orang yang selalu melalaikan sholat. Ketika tiba waktunya sholat, maka mereka menganggap enteng sampai waktunya, sampai kelewat dengan sholat tersebut. Mereka meremehkan sholat tersebut, akhirnya kelewat waktu. Ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya ya. Maka dalam surat Al-Maun ini dikategorikan sebagai orang yang celaka.
Kemudian ayat ke-6 yakni alladzina hum yura'un, yakni orang-orang yang berbuat riya, tidak boleh sombong, iri hati, tidak boleh. Oke. Kemudian ayat terakhir yakni wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, ini tadi anak-anak arti dari surat Al-Ma'un ayat per ayat. Nanti kita ulas lagi di materi berikutnya tentang surat Al-Ma'un. Tadi kita sudah menjelaskan tentang hukum bacaan dan sukun atau tajwid dalam surat Al-Ma'un. Tugas kalian selanjutnya yakni di rumah membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Kemudian kalian praktekkan di rumah dan hafalkan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar ya. Lanjut anak-anak untuk surat yang terakhir yakni kita harus mempunyai sikap yakni cinta terhadap Al-Quran ya. Karena siapa yang berpegang teguh dalam Al-Quran hadis, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu anak-anak, saya berpesan kepada kalian untuk selalu gemar membaca Al-Quran setiap hari dimanapun berada. Kemudian usahakan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan tajwid. Setelah itu kalian bisa mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan kalian terapkan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran ya. Saya berharap kalian di rumah juga selalu mengaji, tidak putus asa dan selalu semangat untuk belajar mengaji atau di TPQ atau dimanapun berada ya sekolah. Tetap kalian harus baca Al-Quran karena kalau kalian sering baca Al-Quran, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu aja anak materi pada pertemuan hari ini. Pertama, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa nanti melalui WA saya atau besok ketika pertemuan luring di sekolah ya. Itu saja dari saya. Marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa semoga diberikan oleh Allah kesehatan dan ilmu manfaat dan barokah. Saya kira anak-anak cukup sekian. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.